Bu, tolong isi RTK-nya. Hai guys, selamat datang kembali di Bahas Talk Movie. Dan dalam video kali ini, seperti biasa, gue akan bahas suatu alur dari film. Dan film yang satu ini yang bakal gue bahas adalah film horor asal Indonesia yang berjudul Di Ambang Kematian yang rilis pada tahun 2023. Film ini bukan sekedar film biasa saja, melainkan berasal dari adaptasi kisah nyata yang asli, merinding banget, horor, tapi ini tuh kisah nyata. Film ini akan mengangkat kisah tentang akibat dari suatu keluarga yang dengan nekat membuat perjanjian atau melakukan pesugihan bekerja sama dengan suatu jin iblis yang berupa kambing. Bagaimana kisahnya? Apakah mereka menjadi kaya raya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke filmnya Di Ambang Kematian 2023. Film ini akan dibuka bertempat di daerah Sidoarjo, tepatnya pada tahun 2001. Kita akan diperlihatkan dengan suatu keluarga kecil yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Sudut pandang pertama akan beralih pada anak perempuan yang terlihat sedang merawat ibunya yang tengah mengalami sakit di sekujur wajahnya. Sang ibu itu terlihat bersedih dan meminta sang anak untuk menuruti apa yang diperintah oleh ayahnya. Hingga di satu momen, tiba-tiba, sang ibu memuntahkan darah secara mendadak yang menyembur ke wajah dari sang anak. Kepanikan pun terjadi yang mendatangkan ayah dan anak lelaki lainnya. Tetapi bukannya mengobati si ibu, si ayah justru pergi beralih mencoba masuk ke dalam ruangan di balik pintu yang masih menjadi suatu misteri. Meskipun si ayah ini sudah dihalangi oleh anak lelakinya tersebut. Hingga singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu adalah malam pergantian tahun dari 2001 menuju 2002. Terlihat kedua anak itu ingin sekali merayakan tahun baru bersama keluarganya. Namun apa daya, sang ibu tengah sakit sehingga ya mereka hanya bisa pasrah akan keadaan. Namun tiba-tiba terdengar suara panggilan dari ibunya. Rupanya sang ibu ini tiba-tiba saja terlihat sehat. Seketika saja sembuh yang membuat mereka terkejut sekaligus bahagia akan kesembuhan sang ibu. Mereka pun menyantap masakan ibu dan terlihat kebahagiaan menyelimuti mereka. Ditambah perayaan tahun baru sudah dimulai. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Makanannya ya. Hingga tiba-tiba sang ibu nampak aneh. Ia secara diam-diam pergi menuju dapur. Dan tahu nggak guys, apa yang terjadi? Sang ibu tiba-tiba saja mencelupkan wajahnya ke dalam air panas yang sedang mendidih. Hal itu menyebabkan keadaan di sana sangatlah syok. Dan sang ayah segera menghentikan sang ibu dan kemudian membawanya ke rumah sakit terdekat. Sungguh peristiwa mengerikan di balik tahun baru. Dan setelah kejadian itu tentunya si ibu tidak dapat diselamatkan alias tewas seketika. Kemudian film pun beralih pada 3 bulan kemudian. Setelah kehilangan sang ibu, nampak usaha dari si ayah dari keluarga itu terlihat tidak seperti biasanya. Usahanya nampak maju dan saat ini semakin laris manis didatangi oleh pembeli. Apakah ini suatu kebetulan? Dan oh ya, biar enak, gue bakal kenalin nama-nama dari anggota keluarga tersebut sambil scene-nya berjalan ya guys. Si ayah ini bernama Pak Suyatmo. Ingat-ingat ya guys. Dan kemudian kita akan beralih kepada kondisi sang anak setelah ditinggal oleh ibunya. Saat ini kondisi rumah mereka nampak sedang dilakukan renovasi.
Dan terlihat si anak perempuan yang kita ketahui ia bernama Nadia sedang mencoba menghampiri sang kakak yang bernama Yoga. Terlihat Yoga tengah termenung sambil melihat lantai yang posisinya tidak seperti seharusnya. Hal itulah yang menjadi misteri bagi dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan sepertinya ada yang dirahasiakan oleh ayahnya, yaitu Pak Suyatmo. Hingga tiba-tiba Yoga melihat lantai tersebut bergerak sendiri. Sontak Yoga pun membuka lantai itu dan terlihatlah lubang yang membuatnya penasaran ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Namun tiba-tiba terdengarlah sosok horor yang menariknya secara mendadak. Yoga pun nampak ketakutan. Ia melihat kejadian aneh dan juga kalajengking yang menakutkan yang membuatnya kabur melewati sang ayah yang datang. Hal itu membuat Nadia terheran-heran apa yang membuat kakaknya ini ketakutan karena Nadia tidak melihat sesuatu yang aneh, alias kejadian horor tersebut hanya dilihat oleh kakaknya si Yoga. Singkat cerita, malam pun tiba. Keluarga kecil itu pun berkumpul kembali di meja makan. Terlihat Yoga yang merasa kehilangan sosok ibunya itu nampak marah dan menyalahkan sang ayah karena ia merasa sang ibu meninggal dikarenakan akibat kebiasaan yang ayahnya lakukan. Pak Suyatmo pun tidak terima atas bentakan anaknya tersebut. Sampai-sampai ia menampar Yoga dan membuat makan malam itu pun terhentikan. Yoga dan Nadia pun melanjutkan malam itu untuk langsung ke tempat tidurnya. Namun, ketika Yoga ingin tertidur, terdengar suara panggilan seperti ibunya memanggil namanya. Yoga pun tidak jadi untuk tidur dan mencoba untuk mengecek asal dari suara yang memanggil namanya tersebut. Yoga pun mengecek arah dapur dan mengejutkan. Ia melihat sosok ibunya yang mustahil dapat ia lihat. Yoga pun menghampiri sosok itu, yang setelah ia dekati, itu adalah setan. Tak lama dari kejadian itu, terdengar suara dari sang ayah yang masih sadar dan sepertinya ingin melakukan suatu aktivitas. Yoga pun yang tidak ingin ketahuan oleh ayahnya mencoba kembali ke kamarnya dan kemudian berpura-pura untuk tertidur. Hal ini ia lakukan karena ia penasaran dan ingin melihat apa sih yang ingin ayahnya lakukan. Malam-malam gini kok kayak yang sibuk gitu. Pak Suyatmo rupanya nampak membawa satu kambing hitam. Dan inget kan sama pintu misterius di awal scene? Pak Suyatmo nampak membawa kambing hitam itu ke dalam pintu tersebut. Dan disusul oleh Yoga yang secara diam-diam mengikuti ayahnya dan mengintip di balik pintu apa yang sedang dilakukan si ayah tersebut. Yang dapat kita lihat membuat Yoga shock dan histeris. Apa nih yang dilakukan sang ayah ya kira-kira? Hingga singkat cerita, tahun demi tahun pun berlalu. Tepatnya 9 tahun kemudian, di tahun 2011. Kondisi rumah mereka terlihat masih saja nih sedang dalam tahap renovasi. Dan kemudian kita bisa melihat Nadia dan Yoga yang saat ini sudah tumbuh menjadi seorang remaja. Nampak saat ini Nadia sedang mengobati luka yang dialami oleh Yoga. Dan saat itu Nadia mencoba berbicara perihal kakaknya ini yang selalu bertingkah aneh. Seperti melihat suatu kejadian yang horor-horor. Bahkan sampai memutuskan untuk mengantar Yoga ke psikiater. Yoga yang tidak terima disangka gila ini pun mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, khususnya perihal rahasia ayahnya yang sempat ia lihat saat kecil dahulu yang selama ini Yoga rahasiakan. Aku tahu rahasia Bapak. Hingga pada malam itu, Nadia pun melakukan hal yang sama seperti Yoga ketika kecil.
Ia mencoba berpura-pura tidur agar tidak dicurigai oleh ayahnya. Dan kemudian secara diam-diam bersama dengan Yoga pergi menuju pintu misterius yang menyimpan rahasia besar di dalamnya. Nadia pun berdasarkan arahan Yoga melihat ke dalam pintu hingga terkuaklah suatu rahasia yang sangat mengerikan. Rupanya sang ayah membawa satu kambing hitam untuk memotong kambing tersebut dan menggunakan darah dari kambing serta kepalanya untuk dilakukannya sebagai suatu persembahan ritual yang masih menjadi pertanyaan untuk siapa persembahan tersebut. Nadia pun terus mengikuti langkah ayahnya pergi yang terlihat menguburkan kambing hitam tersebut. Hingga Nadia pun benar-benar muak akan tingkah ayahnya ini. Dan ia pun nekat meminta kejelasan perihal apa yang dilakukan oleh ayahnya tersebut. Pak, jawab. Hingga malam itu pun rahasia besar sang ayah sudah terbongkar dan membuat emosi dari Yoga pun tak tertahankan. Hingga membuat sang ayah pun luluh dan jujur menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang mana dahulu kala ia adalah seorang pedagang kecil yang kesulitan dalam hal ekonomi. Hingga sang ayah itu pun dengan nekat melakukan ritual kepala kambing untuk mendapatkan kekayaan. Hingga dari ritual itu pun kekayaan memang benar telah ia dapatkan. Tetapi dari ritual tersebut terdapat harga mahal yang harus ayahnya bayar. Kalau ada cara untuk ganti. Rupanya terdapat sesosok makhluk mengerikan yang menghampiri mereka untuk meminta balas budi, yaitu dengan nyawa alias tumbal. Dan dapat kita lihat rupanya makhluk itu meminta tumbal nyawa sebagai gantinya dan memilih sang ibu untuk diambil nyawanya. Sehingga sang ibu pun pasrah akan takdirnya yang akan diambil nyawanya dan mencoba meyakinkan Pak Suyatmo untuk kuat dan menjaga anak-anaknya di kemudian hari. Dan perlahan demi perlahan terkuaklah kenyataan yang menyebabkan sang ibu tewas secara mengenaskan itu. Yang tentunya hal itu pun sangatlah disesali oleh Pak Suyatmo sendiri. Yoga yang mendengarkan hal itu pun langsung emosi dan mencoba mengacak-ngacak menghancurkan tempat dan persembahan ritual ayahnya itu. Hingga seketika lampu pun padam dan suasana horor itu pun terjadi. Disertai Yoga yang melihat sosok tinggi mengerikan yang membuatnya ketakutan. Semenjak kejadian itu, Nadia yang masih bersekolah menjadi penasaran mengenai tumbal ritual kambing yang dilakukan sang ayah. Ia mencari informasi perihal ritual tersebut dengan menggunakan komputer di sekolahnya. Yang sialnya sangat disayangkan, tanpa ia sadari ternyata komputer miliknya tengah tersambung ke dalam proyektor di kelas. Sehingga teman-temannya yang lain mengetahui pencarian yang telah diperbuat oleh Nadia, yaitu berupa kambing yang terlihat konyol. Hingga dari kejadian di kelas membuat Nadia dibully, diejek oleh satu sekolah karena dicap sebagai seorang anak yang aneh. Nadia pun mencoba mengasingkan diri ke perpustakaan dan di sanalah ia bertemu dengan Bastala yang terlihat peduli kepada dirinya. Singkat cerita, Nadia pun pulang ke rumahnya dan saat itu malam pun tiba. Namun rupanya listrik di rumahnya masih saja padam, tidak dapat menyala seperti terjadi suatu kejanggalan. Ditambah sang ayah yang entah pergi kemana sehingga membuat Nadia pada malam itu hanya sendirian. Nadia pun menghubungi Yoga yang saat ini masih berada di kampus. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungin. Halo? Dan lagi-lagi sial, handphone dari Nadia habis baterai, sedangkan listrik di rumahnya tidak menyala. Sehingga Nadia pun mencoba pergi ke tetangga untuk ikut mengecas baterai handphonenya. Listrik di rumah belum selesai ngecas di sini sambil nunggu Bapak boleh? Boleh. Sini masuk.
Dan di sini ada bagian yang kayaknya harus di-highlight sih guys. Tetangga dari Nadia itu mengajak Nadia untuk makan bersama, tetapi dengan menu berupa daging kambing hitam yang diberikan oleh ayahnya Nadia. Bener-bener di luar nalar sih. Yang kita tahu kan, daging kambing itu tuh bekas ritual yang ternyata malah dibagiin kepada tetangganya dan dimakan. Waduh. Hingga tanpa Nadia sadari, rupanya kakaknya Yoga telah sampai di rumah. Yoga pun mencoba mencari Nadia yang udah pasti nggak ada karena Nadia lagi di rumah tetangganya. Yoga pun hanya seorang diri di rumahnya dalam keadaan gelap dan tiba-tiba lagi-lagi terdengar suara minta tolong seperti Nadia yang membuat Yoga ingin menghampiri suara tersebut. Namun lagi-lagi nih, kejadian horor dialami oleh Yoga yang setelah ia cek, rupanya itu bukanlah Nadia, melainkan sosok hantu yang dapat dilihatnya, yang sangat menyeramkan dan membuatnya takut. Dan pada puncaknya, tak lama dari ketakutan Yoga, Nadia pun datang dan mencoba menenangkan Yoga. Kemudian setelah kejadian itu, Pak Suyatmo pun pulang, sembari membawa kambing hitam yang dibawanya. Pak Suyatmo berusaha untuk memperbaiki teror yang ada, dan meminta kepada kedua anaknya itu untuk mengikuti dan patuh akan perintahnya. Dengerin Bapak. Nurut sama Bapak kalau hidup kalian mau selamat. Itu pesan terakhir Ibu. Dan kini mereka berdua pun mendukung ritual seperti biasa yang dilakukan ayahnya ini. Yang mana kalau gua tangkep, ritual kali ini tuh selain bentuk persembahan, tetapi juga sebagai minta maaf kepada makhluk yang menerornya. Ada-ada aja anjir minta maaf ke yang begituan. Kemudian waktu pun berselang 6 bulan kemudian, masih di tahun 2011, nampak Yoga dan Nadia yang tengah berada di pinggir pantai membicarakan tentang ibunya, dan Yoga memberikan wejangan kepada Nadia untuk tutup mata dan telinga apabila kedatangan makhluk yang meneror keluarga mereka. Hingga singkatnya, malam pun tiba. Saat itu rupanya bertepatan pada malam pergantian tahun lagi, yaitu 2011 ke 2012. Nampak keluarga Pak Suyatmo sedang asik menunggu malam pergantian tahun tersebut untuk diisi dengan kumpul berbahagia. Dan karena kondisi malam yang dingin, Yoga pun memutuskan untuk mengambil jaket sebentar di dalam kamarnya. Namun disinilah hal buruk terjadi. Di tengah Yoga yang ingin mengambil jaket, tiba-tiba ia dikejutkan dengan penampakan kambing tinggi besar yang menampakkan diri dan langsung menyerangnya. Ini nih bos besar iblis Saitonnya. Di sisi lain, malam pergantian tahun pun sedang berlangsung. Nadia pun mencoba menghampiri kakaknya itu yang tak kunjung keluar. Namun, ia sangat dikejutkan ketika rupanya Nadia melihat kondisi Yoga yang penuh dengan darah dan disertai seolah-olah badannya dibanting-banting yang membuatnya sekarat. Nadia yang melihat ini pun tentu sangatlah syok dan berteriak ketakutan, hingga hal itu pun diakhiri dengan Yoga yang sekarat dilemparkan tubuhnya dan membuatnya harus dibawa ke rumah sakit. Kejadian tragis itu pun merenggut nyawa dari Yoga. Ia harus tewas mengenaskan, dan kini keluarga Pak Suyatmo berkurang kembali. Hingga di tengah proses pemakaman Yoga, kita dapat melihat kini Nadia, ia dapat melihat sosok tak kasat mata yang sangat menakutkan. Dan kini Nadia merasakan apa yang dirasakan oleh Yoga, atau rupanya kutukan dari ritual kambing itu kini pindah kepada Nadia. Hal itu pun membuat Nadia stres dan tidak fokus dalam bersekolah.
Ia seperti biasa pergi mengunjungi perpustakaan untuk menenangkan diri dan lagi-lagi bertemu dengan Bastala yang terlihat peduli akan keadaan Nadia dan memintanya untuk terbuka. Kalau ada masalah nggak apa-apa, ceritain aja, siapa tahu bikin lega. Intinya kayak begitulah yang Bastala katakan. Hingga hari demi hari pun dilalui oleh Nadia. Ia terus saja mengalami kejadian aneh di luar nalar yang ia alami. Pada malam itu, Nadia sedang sendiri dan tanpa disengaja mendengar suara aneh yang sedikit mengganggunya dan mencoba melihat suara itu berasal, yang ternyata dari dalam pintu tempat ritual berlangsung. Hingga Nadia pun terkejut. Suara berisik itu rupanya adalah sosok kambing hitam besar yang nampak tengah sibuk seperti menyiksa, memakan daging mayat dari Yoga. Yang tentunya hal itu sangat mengerikan dilihat oleh Nadia dan membuatnya pingsan. Singkatnya, Nadia pun terbangun dan disadarkan oleh ayahnya. Nadia benar-benar takut dan menceritakan semua kejadian ini pada ayahnya. Hingga Pak Suyatmo pun pada keesokan harinya memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk meminta pertolongan. Mereka pergi jauh ke tempat misterius, yang mana di tengah perjalanannya lagi-lagi Nadia melihat sosok aneh, yaitu nenek-nenek yang terus mengikutinya. Hal itu membuat Nadia takut sampai hampir mencelakakan mobil yang mereka kendarai. Di sini lagi-lagi Nadia terus dihantui oleh sosok-sosok mengerikan yang membuatnya takut dan berusaha untuk menghindarinya. Namun, bukannya selamat dari pelarian itu, sosok yang dilihat Nadia semakin menjadi-jadi. Semakin banyak sosok hantu yang ia lihat dan membuatnya kembali pingsan begitu saja. Hingga singkatnya, Nadia pun sudah sadar kembali dan berada di suatu tempat yang menjadi tujuan dirinya dan ayahnya tersebut. Itu adalah tempat seorang dukun dan Pak Suyatmo bertujuan untuk meminta tolong pada dukun tersebut. Namun bukannya kesembuhan yang Nadia dapatkan, justru ia mendapati satu fakta yang menjelaskan lagi nih, kenapa sosok kambing besar itu terus-menerus merenggut nyawa keluarganya. Rupanya, secara diam-diam, ayahnya Nadia melakukan suatu perjanjian lain yang membuat kambing besar itu meminta tumbal berupa nyawa. Tanda hitam itu muncul dengan sendirinya, melanggar akad perjanjian. Bapak melanggar apa, Pak? Bapakmu membuat perjanjian baru dengan makhluk itu. Tapi bapakmu meminta lebih. Sumpah, Pak. Sumpah saya nggak tahu kalau syaratnya berubah jadi nyawa manusia. Itu ujian buat kamu, Suyatmo. Berdasarkan hal ini, membuat Nadia merasa dibohongi dan kecewa dengan ayahnya ini yang masih tidak terus terang. Dan ayahnya pun berjanji untuk membenahi permasalahan ini. Setelah dari dukun itu, sang ayah pun sudah mulai berniat ingin membersihkan dosa-dosa yang telah ia lakukan. Ia berhenti untuk melakukan ritual persembahan dan menjual semua aset dan barang-barang yang berasal dari harta yang tidak baik, alias yang ia dapatkan dari ritual kepala kambing tersebut. Intinya abis-abisan dah menghilangkan apa yang dia dapat dari cara yang gak baik tersebut. Tetapi singkatnya, setelah semua itu ia lakukan, rupanya hal itu tidak membuat teror dari setan itu berakhir. Teror itu masih tetap berlanjut, yang terlihat dari keadaan Nadia yang semakin parah dan sempat merasuki Nadia yang ingin membunuh Pak Suyatmo. Sungguh mengerikan.
Dan setelah semua itu terjadi, kini hidup Pak Suyatmo dan Nadia mereka habisi untuk mencoba menghentikan teror dari setan kambing itu dengan mencoba berjalan-jalan mengelilingi Pulau Jawa untuk mencari orang-orang pintar atau dukun yang dinilai bisa menyembuhkan dan mengusir teror dari Nadia dan Pak Suyatmo. Pokoknya tahun demi tahun begitu terus mereka lakukan. Udah kayak nggak ada kehidupan lain mereka tuh. Perjalanan panjang mereka lakukan yang terlihat membuat mereka stres, khususnya sang ayah. Dia kuat. Dan di perjalanan itu terlihat Nadia yang menuliskan diarinya untuk menceritakan yang terjadi. Hingga pada akhirnya tahun-tahun pun berlalu dan kini tepat di tahun 2021 mereka berdua menemukan jawaban pastinya nih guys. Mereka menemui seorang nenek yang bernama Mbah Unjuk untuk mendapatkan keterangan. Nenek tua itu terlihat keterbelakangan dalam penglihatannya. Namun anehnya, ia terlihat sakti dan dapat mengetahui nama dan tujuan mereka datang menemuinya. Pak Suyatmo benar-benar meminta tolong kepada nenek itu dengan memohon agar teror setan itu dapat berhenti dan lepas. Namun, nenek tua Mbah Unjuk memberikan pernyataan. Rupanya, apa yang telah mereka mulai tidak bisa dihentikan. Hanya ada garis akhir takdir yang harus mereka terima. Hal itu dikarenakan akibat perjanjian yang sudah Pak Suyatmo lakukan, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa guys. Dan Mbah Unjuk menceritakan bahwa setiap 10 tahun sekali akan ada penjemputan tumbal yang akan berlangsung. Nenek itu mengetahui semuanya yang kita tahu kan. 2002 istri Pak Suyatmo meninggal. Kemudian 2012 anak laki-laki yaitu si Yoga meninggal. Dan berarti mengejutkan guys, tumbal berikutnya adalah Nadia yang akan meninggal pada tahun 2022 atau tahun berikutnya. 2002 istrimu, 2012 anak barepmu, dan 2022 Gusti. Benar-benar sungguh mengejutkan tentang apa yang terjadi ini. Hingga setelah mengetahui itu semua, Nadia pun hanya bisa berpasrah diri dan meyakinkan ayahnya untuk dapat menerima ini semua dan pasrah akan takdir yang akan ia terima. Yang tentu saja hal itu menimbulkan rasa amat sedih di antara mereka. Kemudian singkat cerita, malam pergantian tahun pun akan berlangsung kembali, di mana inilah menjadi suatu pertanda waktu Nadia sudah tidak lama lagi. Terlihat mereka berdua dalam satu meja makan menangisi sejadi-jadinya takdir yang harus mereka terima. Tetapi apa boleh buat, ini adalah harga mahal yang harus dibayar akibat perbuatan menyekutukan Tuhan dan bekerja sama dengan jin atau iblis. Jam pun saat ini tepat menunjukkan jam 12 malam pergantian tahun. Dan tiba-tiba saja hawa ruangan pun berubah secara mendadak. Dan lampu yang ada pun nampak berkelap-kelip. Hingga muncullah sosok kambing besar tinggi hitam dengan mengerikannya. Di sini Nadia seperti dibisikkan dan melakukan suatu bunuh diri dengan melukai tubuhnya dengan sadis dan diakhiri dengan goretan pisau di lehernya yang membuat Nadia tewas seketika. Hal itu pun membuat Pak Suyatmo terpukul karena lagi-lagi harus kehilangan keluarganya, yaitu Nadia. Dan di sisi lain, kejadian ini pun diketahui oleh Bastala yang diberikan diari oleh Nadia sehingga ia mengetahui kejadian yang dialami oleh Nadia. Dan terlihat Bastala yang sedang melayat ke makam keluarga Pak Suyatmo.
Hingga film ini pun diakhiri dengan scene di rumah keluarga Pak Suyatmo, di mana Pak Suyatmo yang kini sudah kehilangan segalanya, mulai dari harta hingga keluarganya, dan kini ia hanya bisa termenung meratapi ingatan ataupun kenangan tentang keluarganya. Hal ini juga nampak membuatnya stres, seperti orang gila yang menangisi akan dosa-dosanya. Dan kemudian tiba-tiba terdengar suara dari pintu misterius yang menampilkan keluarga Pak Suyatmo yang memanggilnya, yang tiba-tiba saja berubah wujud menjadi sesosok manusia berkepala kambing. Dan film pun berakhir. Nah, itu dia guys alur film di Ambang Kematian. Seru dan menegangkan banget, bukan? Satu hal yang paling gue inget di film ini adalah setan-setannya sih, yang banyak banget ditampilin di film ini. Dan juga setan kambing tinggi besar yang paling menjadi ikonik, sekaligus sosok yang menjadi tokoh penting kali ya, yang meneror keluarga Pak Suyatmo. Dan terakhir yang bikin gue tercengang adalah, inget guys, ini adalah kisah nyata. Berarti kejadian tersebut memang pernah terjadi dan asli kejadiannya nih. Bener-bener serem bukan? Ya, mungkin dari film ini kita dapat mengambil pelajaran untuk tidak berbuat musyrik atau percaya kepada hal-hal gaib, apalagi sampai membuat perjanjian sama setan gitulah, yang tentunya kita bakal dapat dosa guys, dan juga tentu bakal nggak baik untuk diri kita sendiri. Dan oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih.